Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita lanjutkan lagi kuliah kita. Kita masuk ke chapter 5, yaitu tentang power series, atau sering juga kita sebut sebagai Taylor series atau Taylor expansion of a function. Jadi, ini adalah perwujudan lain dari suatu fungsi. Jika fungsi tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk power series ataupun sering juga kita sebut sebagai polynomial series, ya. Nah, karena ini ada kaitannya nanti dengan bagaimana kita merepresentasikan fungsi tersebut. Kita mulai. Jadi di sini mohon maaf nih gambarnya gambar tulisan tangan, ya. Anggap saja Anda punya suatu fungsi yang nonlinear seperti ini, ya, seperti yang saya gambarkan di sebelah kiri di sini, ya. Jadi itu fungsi fx. Nah, jika kita mendiskusikan tentang 2 atau 3 titik di sebelah kiri di sini, dan jika mereka berdekatan, itu digambarkan bahwa jarak antara x1, x2, dan x yang ada di antaranya ini adalah sangat kecil, sangat-sangat kecil dibandingkan dengan ukuran dari ini, lebar rezim atau area dari curve kita. Maka seperti yang selalu dijelaskan sewaktu kita menjelaskan teori diferensial dalam Newton, dan kemudian di sini kita mendiskusikan lebih ke, karena ada 3 titik, ya, kita menyebutnya ada Newton interpolation atau interpolating polynomial. Kita ingin menyatakan pendekatan Newton. Nah, pendekatan Newton di sini untuk kasus yang sangat kecil di sini, ya, infinitesimal area, maka kita bisa menyatakan hubungan antara ketiga titik ini adalah linear, ya. Sehingga pendekatannya gradien di antara x1, nilai x1, x2, ya, yang berhubungan dengan fx1, fx, dan fx2, ini dihubungkan oleh garis lurus biasa, linear, ya. Sehingga gradien, kalau kita mengambil gradien dari kedua titik awal, dan kemudian dari titik pertama dan titik ketiga ini, maka hasilnya harusnya sama, ya. Ini karena dihubungkan oleh satu garis lurus. Ini yang kita sebut sebagai linear or first order approximation, ya. Jadi Anda lihat di sini persamaannya, ini persamaan gradien yang pertama, fx minus fx1 dibagi x minus x1. Itu akan sama dengan yang di titik ketiga ini ke titik pertama, kan. fx2 minus fx1 minus dibagi oleh x2 minus x1. Ya, kalau kita rearrange, kita akan mendapatkan seperti yang di bawah ini. Fx sama dengan fx1 plus ini gradien ini, ya, gradien dari titik 1 ke titik 3, ya. Tentunya dikalikan terhadap x minus x1 di sini, ya. Ini gradiennya mereka sama. Ya, ini terms yang ini, gradien ini sering juga kita nyatikan sebagai dfx per dx, ya. Jadi perubahan fx terhadap perubahan x-nya. Jadi ini berlaku hanya untuk daerah yang sangat kecil. Nah, kalau misalnya x2-nya menyebabkan fx2 di sini, kalau kita tarik seperti yang di sebelah kanan di sini, kita lihat kalau ininya cukup besar seperti yang Anda lihat, maka ya tentunya kalau dalam fungsi fx ini si fx-nya nanti harusnya titiknya di sini, di atas sini, kan, tidak di tengah sini.
Ini akan menimbulkan namanya error ya, yang harusnya di sini, tapi ternyata ini errornya di sini. Ini adalah error karena kita kemudian menganggap bahwa kondisi yang non-linear ini menjadi linear. Nah, untuk mendapatkan koreksinya, kita butuh nanti yang kita sebut sebagai Taylor expansion. Jadi kita tidak bisa untuk X yang besar, kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang sederhana seperti ini, tapi kita harus melibatkan juga turunan kedua, turunan ketiga, dan turunan selanjutnya, atau derivatif selanjutnya dari fungsi tersebut. Oke ya, bisa dipahami. Kita kemudian ngambil contoh seperti ini. Kalau Anda punya suatu fungsi, misalnya fx sama dengan 2 minus x minus 2 kuadrat. Ya. Kita lihat di sini. Mohon maaf, gambar tangannya kurang bagus. Ini adalah parabol. Ya, parabolik yang terbalik. Ya. Parabolik yang terbalik, tentunya titik maksimumnya ada di nilai 2 ya. Pada saat X sama dengan 2. Ini adalah titik maksimum. Nah, kalau kita memulainya dengan X1-nya itu ada di titik 1, maka Fx1 itu nilainya adalah, kalau Anda hitung di sini, maka nilainya adalah 1 tentunya ya. Nah, kemudian Fx2-nya, Fx2-nya, kita tidak melihat X2 ya, kita melihat di X-nya. X-nya tidak berdekatan di sini. Ya, tidak berdekatan. Dan dia, kalau kita tarik, pasti seperti yang kita punyai di gambar sebelumnya, maka kalau kita menggunakan X ini kan di sini anggapan kalau kita menggunakan apa namanya gradien biasa, maka X2-nya pasti berdekatan dengan X1 ya, sehingga kalau kita tarik garis lurus ya gradiennya, maka kita dapatkan titik untuk X-nya, Fx-nya, ini kita sebut sebagai, kalau ini pendekatan L-nya ini adalah linear approximation, ya, maka kita dapatkan FLX-nya ini ada di sini. Padahal kalau kita X-nya sama dengan 2,5, ya, harusnya di sini. Jadi ini adalah delta yang kesalahan yang perlu dikoreksi, ya. Coba kita hitung di sini. X1-nya adalah sama dengan 1, kemudian X-nya sama dengan 2,5. Nah, kalau kita melihat X2-nya ini, jadi ini kayak extrapolating ya. X2-nya di sini mendekati X1, sangat berdekatan dengan X1, maka kita bisa mendapatkan df dx-nya, gradiennya di sini kurang lebih adalah secara umum kita dapatkan sekian, maka untuk fx1 df turunan pertamanya ya, df x1 dx itu nilainya adalah 2. Nah, fLx ini tentunya berbasis pada rumus yang sebelumnya. Berdasarkan rumus ini, maka yang kita dapatkan adalah nilai sekian, 4 ini. Padahal fx-nya yang sebenarnya adalah nilainya hanya 1,75. Jadi ada error sebesar 2,25 ini. Kalau kita tentukan dengan cara first order approximation atau Newton linear approximation. Ada selisih yang sangat besar seperti ini. Nah, ini harus diselesaikan tentunya tidak dengan pendekatan linear, tapi dengan pendekatan non-linear yang dimiliki oleh fungsi ini. Nah, harus dikoreksi dengan high order differentiation ya.
diferensial order tingginya. Nah, kita tidak membicarakan untuk kasus fungsi ini saja, tapi kita bicara secara umum. Jadi, jika kita ingin memprediksi atau mengestimate harga fx, sedangkan kita tahu nilai titik awalnya, jadi di sini A itu adalah X1-nya, tempat kita bermula untuk menilai. Maka fx ini sama dengan FA, ya, tempat awal, nilai awal, titik awal. Jadi X-nya sama dengan A ya, atau X1-nya itu sama dengan A. Kemudian, ini yang menarik. Ini Anda akan melihat suatu bentuk keberaturan ya. Anda harus mendifferentiate atau menurunkan fungsi aslinya tersebut. Yang pertama, kemudian dibagi dengan 1 faktorial dikalikan selisih jarak antara X1 dan X. Nah, mana X1-nya adalah A. Ya. Kita lihat ini. Kemudian ditambah lagi kalau masih bisa diturunkan, ya kita turunkan yang kedua. Ya. Di sini X1 atau A dibagi 2 faktorial. Nah, di sini X min A kuadrat dan seterusnya. Ya, Anda lihat di sini. Ini yang akan kita sebut nantinya sebagai ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ini yang menyebabkan hasil X-nya nanti ya. Variabel X-nya akan punya pangkat X, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Ini yang namanya perpangkatan ya, polinomial ya, atau power series. Oke. Nah, karena kita menggunakan titik awalnya X1 atau A, maka ini untuk sementara kita sebut sebagai bukan power series ya, tapi adalah Taylor expansion. Karena bagaimana kita mengembangkan, memecah si fungsi itu menjadi suatu series penjumlahan dalam bentuk power series ini. Ya. Dan kalau kita nyatakan dalam bentuk rumusan dalam bentuk sigma, maka ini kan tidak ada batasannya. Selama kita bisa mendifferentiate sampai tidak ada habisnya, maka kita bisa menyatakan bahwa jumlahan ini ya dijumlahkan dalam bentuk terms dari n-nya sama dengan 0 ya, derivatif ke 0 sampai tidak berhingga. Dengan anggapan bahwa dia memiliki turunan yang tidak berhingga jumlahnya. Kalau tidak ya terbatas saja sampai n ke berapa. Oke. Jika kalau fungsinya itu bukan fungsi yang infinite series ya, tapi hanya terbatas. Yaitu fungsi itu adalah fungsi yang merupakan polinomial, maka ya ininya akan jadi terbatas juga ya. Nah, ini ada dalam kondisi khusus kalau Taylor expansion of function ini memiliki titik awalnya X1-nya itu bukan sama dengan A, yang A-nya sendiri tidak sama dengan 0. Jika X1-nya atau A-nya tersebut sama dengan 0, maka Taylor expansion itu kita sebut menjadi Maclaurin's ya. Jadi namanya Colin Maclaurin ini. Sekitar di abad ke-18 ya. Jadi dia menyempurnakan, bukan menyempurnakan, mengambil dalam kondisi khusus di mana X1-nya, titik awalnya, yang sebelumnya dinyatakan sebagai umum, sebagai sama dengan A, di mana A bisa 0, bisa apapun, sekarang A-nya itu harus sama dengan 0. Sehingga bentuknya lebih sederhana di sini, ya. Dan ini yang sering kita sebut sebagai nantinya menjadi power series, karena kita akan deal hanya lebih simple bentuk seriesnya.
Anda lihat di sini, kalau di sini kan seriesnya bisa komplikatif nantinya ya, karena ini X minus A pangkat N ini yang bentuknya akan lebih komplikatif dibandingkan dengan X pangkat N saja. Ini sehingga kita sering menyebutnya ini adalah asal mula dari istilah power series yang bentuk khusus dari si Maclaurin tadi. Nah, ini suatu contoh. Kalau kita mempunyai suatu fungsi EX ya, eksponensial X ya, atau ya E pangkat X ya. Ini nanti akan kita jelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan bentuk deret power seperti ini ya. Ini merupakan ini. Jika X-nya ini relatif kecil, maka bisa Anda bayangkan ya, sebagian dari pangkat tingginya ya, kalau X-nya relatif kecil, maka kita bisa mengignore sebelah kanan sini ya. Higher order-nya itu bisa kita, pangkat-pangkat tingginya bisa kita hilangkan karena error-nya akan sedikit, ini yang kita sebut sebagai residual errors nantinya. Nah, tergantung kebutuhannya, biasanya kita tentukan error-nya tidak boleh lebih dari itu. Makanya kita cukup dengan beberapa term saja yang kita butuhkan ya. Tapi semakin X-nya membesar ya, X-nya membesar pasti apa? Pasti error-nya akan membesar, sehingga apa? Kita perlu melibatkan pangkat yang lebih tinggi. Nah, pangkat yang lebih tinggi sampai seberapa itu tergantung dari batasan error yang diperbolehkan atau dipersyaratkan. Ya, jadi kita bisa melihat di sini cara pemotongan nanti itu tergantung dari residual errors yang dikehendaki. Ini sebagai contoh misalnya. Kalau X-nya 2, X sama dengan 2. Maka kalau kita menggunakan yang pertama saja, ya, jadi ini kita potong, jadi kita menggunakan X pangkat 1 saja, maka kita mendapatkan 3, padahal hasil E pangkat X itu kurang lebih harusnya nilainya sekitar ini kan ya. Ya kan? 2,7 pangkat 2 itu kan sekitar 7, berapa ya. Sekitar ini. Namun dengan peningkatan penggunaan ini ya, suku yang kita pertahankan. Kalau di sini misalnya kita menggunakan sukunya sampai X kuadrat yang kita pergunakan, maka Anda lihat di sini semakin mendekati nilai sebenarnya kan. Coba kita lihat terus dan lain sebagainya. Maka apa? Dengan semakin tinggi ini kita akan mendekati kebenaran. Ya, namanya convergent ya, mendekati atau asimptotis, mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi pemotongan ini, kalau X-nya sama dengan 3, berarti kita menggunakan ini harus semakin tinggi. Kalau X-nya sama dengan 1, Anda lihat, X-nya sama dengan 1, E pangkat 1 itu kurang lebih 2,7. Maka kalau kita menggunakan X saja, ya, itu sudah mendekati kebenaran kan. Ya, 2,7 mungkin agak kebesaran sedikit. Jadi kurang lebih seperti itu, semakin X-nya besar, maka harapannya kita harus menggunakan terms dengan pangkat yang lebih tinggi. Kalau X-nya mengecil, kita bisa memotong suku yang lebih tinggi, ya, dengan order yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut. Ini salah satu hasil dari penurunan tadi ya, hasil penurunan tadi. Jadi X itu ini kan seperti apa yang kita pelajari di Laplace transform ya.
bahwa setiap fungsi itu bisa kita transformasikan dari domain T atau domain X ke domain S. Begitu juga yang ini. Ya, suatu fungsi dapat kita dalam fungsi continuous itu dalam bentuk deret, ya. Nah, tabelnya ada seperti ini. Jadi misalnya IX eksponensial X, ya. I pangkat X itu sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi bentuknya, polanya sudah bisa kita tebak, ya. Kemudian sin X juga bentuknya seperti ini. Begitu juga cos X, begitu juga yang terakhir 1 per X itu bisa seperti ini. Ini semuanya sudah ditabelkan, banyak sekali tabel yang bisa kita ini kan. Dan biasanya kalau kita menggunakan nanti analisa dengan series seperti ini, power series ini, kita biasanya harus dibantu dengan tabel. Karena bentuknya kita harus grouping sehingga membentuk, oh ini fungsi ini dengan misalnya dalam ODI nantinya, ya, dan kita jadikan dalam bentuk deret, maka perwujudan kembalinya nanti kita harus lihat tabel dan kita cocokkan. Memang pertamanya rumit, tapi setelah kita menguasai bentuk-bentuk korelasinya, maka kita akan melihatnya dengan mudah. Nah, saya perlu menjelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan siapa ini? E eksponensial X itu kok sama dengan ini, ya. Di sini nggak ada, ya. Coba kita stop share dulu, ya. Kita stop share dulu, kita coba ini. Saya salah share screen, ya. Sini. Ini saya stop dulu tentunya, ya. Saya stop dulu and show, ya. Kemudian kita masuk ke nih, terus kemudian kita insert tentunya di sini, ya. Saya harus menggunakan, bentar. Ini mohon maaf, ya. Mohon maaf. Coba menjelaskan dengan ini, kita insert tentunya. Nah, jadi maaf pakai colornya mungkin kita ubah. Ini yang bikin lama ini. Ya. Kalau fx sama dengan apa? Eksponensial x, ya. Maka saya sebelah kanan. Turunan pertamanya apa? I pangkat X. Turunan keduanya, ternyata sama juga, eksponensial X. Dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga apa? Kita ingat, kalau dalam deret Maclaurin, ya, fx itu apa?
sama dengan, karena kita harus mulai dari F0, ya kan? Terus ditambah apa? F pertama X. Oh ya, di sini saya tulis dulu. F0 sama dengan 1 kan ya? Kemudian F0 sama dengan 1 dan seterusnya. Sehingga ini apa di sini? Di sini 1 faktorial ya. Kemudian X ditambah ya second derivative. Oh ini 0 nih harusnya. Ya, second derivative dari 0, 2 faktorial X kuadrat ditambah apa? Ketiga ya. 3 faktorial jadi X pangkat 3. Nah, dan selanjutnya. Hingga kalau Anda tuliskan nantinya Fx itu menjadi apa? Ini menjadi 1 kan ya? Plus 1/1 X. Plus, nah tentunya di sini Anda tulis X kuadrat plus 2 faktorial plus X3 plus 3 faktorial. Dan urutannya apa? Etc. Dan seterusnya. Atau coba kita lanjutkan. Pasti X pangkat 4 per 4 faktorial. Dan selanjutnya. Ya, turunan ini semuanya kalau kita lihat lagi ke depan ya, tentunya ya. Coba kita lihat lagi ke depan. Ya, sama kan ya? Saya pakai ini sekarang. Sama. Begitu juga ini, ya. Dan bentuk seperti ini biasanya bentuk apa namanya? Bentuk seri seperti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, kita butuh satu keahlian ya. Bagaimana kita merepresentasikan itu menjadi bentuknya seperti ini. Ya, begitu juga yang sinus, Anda bisa melihat dari berbagai, bahkan dari internet pun Anda bisa mendapatkan bagaimana menjelaskan dari ini ya. Coba Anda turunkan kalau sinus X, mungkin perlu saya turunkan sedikit ya. Jadi kenapa sinus X sama dengan bentuknya seperti ini. Jadi tentunya sekarang kalau Fx itu adalah, sebentar. Coba kita, oh ini sudah berubah. Oh belum. Fx sama dengan sin X. Maka apa? Turunan pertamanya apa? Cos. Cos X ya. Turunan keduanya terus min sin X. Terus apa lagi? Turunan ketiganya min cos X. Ya, etc. F0-nya berapa? 0. F prime-nya F prime 0, 0 ya. Itu sama dengan apa? Cos kan ya? Berarti 1. Ya, turunan keduanya, sorry, ini 0 ya. Minus X berarti sama dengan 0. Yang ketiga, nah saya biar Anda nggak bingung. Ada min apa? Ini 1 ya, minus 1. Dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita tuliskan dalam Fx, ya, F0-nya apa? 0. Ya, yang pertama pasti plus ya. Plus
F ini kan ya, 1 faktorial kali apa di sini? Sin X? Enggak kan? X ya. Plus berapa ini? 0 ya. Plus 0 lagi di sini. Di sini minus ya. Atau ini plus saja. Plus ini F pangkat 3 kan. 0, 3 faktorial. X pangkat 3. Plus. Ya, jadi ini bentuknya akan apa ini? Ini bentuknya 1. Sama dengan, pasti 0. 0-nya kita hilangkan. Berarti X. Ini apa? F pangkat 3 ini minus ya. Berarti minus X pangkat 3. Biasanya terus kemudian plus. Nah, coba kita cek. Apa yang kita dapatkan dengan ini. Ya kan? X minus X pangkat 3 per 3 faktorial. Oh, sorry. Ininya 3 faktorialnya belum. Di sini kan dibagi 3 faktorial ya. 3 faktorial. Dan seterusnya. Ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan yang cos X-nya. Bisa Anda turunkan yang 1 per 1 minus X mungkin bisa kita jelaskan sedikit ya. Karena agak berbeda ini. Coba kita ensure dulu. Ya, kita keep tentunya ya. Kita tambahkan di sini, kita insert lagi, new slide, kemudian kita coba jelaskan. Oh, ini merah. Kemudian. Ya, tadi apa tadi? Fx sama dengan 1 per 1 minus X. Ya, jadi kalau kita teruskan, ini kan Fx berarti, ini sama dengan 1 minus X dibagi, bukan dibagi, pangkat minus 1 kan, sama ya. Jadi untuk mempermudah kita, apa? Ini min 1 minus X pangkat minus 2. Dan seterusnya kan ya. F double prime sama dengan berapa? Minus 2, berarti 2, 1 minus X, baru ini turunkan. Minus X, jadi itu lupa. Pangkat minus 3. Nah, saya nggak akan bicara terus. Oke. Nah sekarang kalau kita bicara, kita set dulu kan F0 berapa? F0 berarti sama dengan 1. F prime 0 sama dengan berapa? Ini 1 ya. 1 sama dengan minus 1. Ya. Kemudian F double prime 0 sama dengan berapa? 2 ya. Kita lanjutkan. Bentar, saya sambil ngecek dulu. Saya takutnya salah. Oh iya, benar. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Nah, Fx, kan kita ingat, kan F0 ya. Plus apa? Per 1 ya, prime.
Nah, faktorial X plus F 0 per 2 faktorial X kuadrat. Ya, saya nggak akan teruskan. Maka kita bisa menyatakan Fx ini berapa? 1 plus ini 1. Oke, ini benar nih. Nah, min 1, ya kan? Oh, harusnya min 1 X kan ya? Plus X kuadrat plus, ya. Ini yang saya harus ngecek dulu ini. Min 1. Oh, min 1 kali min 1. Iya, 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 iya. Ini harusnya plus 1 kan? Ini kan menjadi plus. Karena kita turunkan ke sana, kita kalikan diferensial ini. Ya, dan seterusnya. Ini harusnya plus 1, saya salah. Ini 2, ini adalah min 2, kemudian dikalikan min 1. Ya, tuh, ini begini. Saya dengar teliti. 1 plus X kuadrat plus tentunya pasti pangkat ini dan seterusnya. Ya, jadi nanti kita sering akan menghadapi kalau Anda sudah belajar tentang apa namanya si transform bentuk-bentuk seperti ini dan kemudian diuraikan dalam bentuk seperti ini akan sering Anda hadapi dalam kasus si transform. Kita tunjukkan di sini, betul kan ya? Ini. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah menjelaskan ini. Nah, sekarang contoh-contoh. Ini seperti juga contoh sebelumnya yang saya berikan di sini ya. Nah, contoh seperti ini bahwa dengan eliminasi higher order itu error-nya muncul ya, namanya residual error. Semakin kita melibatkan higher order, maka error-nya semakin mengecil ya. Semakin banyak higher order yang kita gunakan, maka error-nya semakin mengecil. Pemotongan itu berhubungan dengan error atau yang kita sebut juga dengan residual errors ya. Nah, ini juga mencontohkan dan kita gambarkan residual error itu tidak dalam bentuk angka tapi dalam bentuk visual. Nah, misalnya seperti ini, kalau Anda punya suatu fungsi cos X, kemudian Anda hanya menggunakan ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai selanjutnya tidak digunakan, maka dia hanya ya, yang ini sinusoidal, yang ini kan menjadi parabolik berarti ya. Maka dia hanya akan fit di X yang kecil saja. Ya, mungkin di daerah sini aja yang fit. Tapi kalau kita tingkatkan ordernya, ya, sekarang pakai yang X pangkat 4, maka dia bisa mendekati seperti ini. Semakin lebar X-nya. Dan seterusnya, Anda lihat di sini. Kita bisa mendekati bentuk ini dengan X yang semakin lebar jika kita melibatkan order yang lebih tinggi, dan seterusnya. Ya, jadi sinus cosine ya, bentuk-bentuk sinusoidal seperti ini, cosine dan sine ya, bisa kita dekati dengan fungsi apa namanya polinomial, power polinomial seperti ini. Namun ada keterbatasan ya. Kalau kita tidak melibatkan keseluruhannya, maka ya akan ada error. Setelah beberapa ini akan ada error seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai apa namanya. Jadi untuk X yang besar ya kita harus melibatkan power ya, order power yang besar.
Ya, kurang lebih itu sama, ini contoh yang sama dengan yang slide sebelumnya ya. Nah, setelah kita belajar bagaimana kita merepresentasikan function dengan deret ya, sekarang bagaimana kita memanfaatkan teori deret ini dalam implementasinya, dalam ini kita implementasikan dalam ODI ya. Jadi kita tahu secara umum kalau Y ya, Y sebagai fungsi X itu kita serieskan, bentuknya adalah seperti ini. Ini kan sebenarnya bentuk dari Maclaurin series ya. Jadi suatu fungsi maka Anda bisa mendapatkan seperti ini, maka turunan pertamanya pasti wujudnya seperti ini ya. M turun ke sana, ini jadi M-1, jadi ini M AM ya. Kemudian turunan kedua juga menjadi seperti ini. Maka bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini untuk memecahkan fungsi seperti ini? Kalau di bab 1-2 kita memecahkan ini dengan ODI ya, dengan teknik kalkulus. Kemudian di chapter 6 kita lompat ke chapter 6, kita menyelesaikan persamaan ODI ini dengan apa? Dengan Laplace transform, bisa juga dengan transform yang lain ya, Fourier transform atau yang lain. Tapi sekarang kita menggunakan memecahkan masalah ini tidak dengan transform tersebut atau dengan kalkulus, tapi dengan seri. Coba kita lihat, kalau kita punya suatu contoh di sini. Jadi Y itu fungsi X ya. Y prime, saya sebutnya Y prime, sama dengan 2XY ya. Bagaimana bentuk fungsi dari YX tersebut? Nah, solusinya kan itu kan ya. Nah, sekarang kita masukkan persamaan 3 dan 4A yang sudah kita nyatakan dalam slide sebelumnya, slide 8 ya. Kita lihat. Nih, 3 dan 4. Ini Y-nya, ini Y prime. Jadi kita tidak menggunakan yang B, menggunakan yang 4A ya. Berarti apa? Y-nya ini ya, Y prime-nya kan ini kan ya, Y prime-nya ya. Kemudian ini adalah 2X Y. Ini Y. Ini Y, ini adalah Y prime. Ya, Anda cek di persamaan 3, ini persamaan 3, yang ini adalah persamaan 4A. Nah, tentunya setelah ini selesai, setelah ini Anda nyatakan, kemudian kita harus mencocokkan koefisiennya ya, yang sama. A1 di mana? Di sini nggak ada karena ini kalikan X kan. A1-nya yang murni koefisien konstanta itu tidak ada ya pasangannya. Yang ini 2A2X ini pasangannya pasti dengan 2X A0 kan. Nah, ini X kuadrat dengan ini. Ini pasangannya. Nah, berbasis itu kita bisa mendapatkan sekarang akibat dari persamaan ini maka ada hubungan antara koefisien-koefisien tersebut. Di sini kita jelas tahu A1 di sini pasti 0. 2A2 sama dengan 2A0. Dan seterusnya. Saya nggak akan menyebutkan. Sehingga karena ada hubungan ini A1 sama dengan 0, di sini A1 itu hubungannya dengan A3, A3 hubungannya dengan A5, sehingga kita bisa menyatakan A1, A3, A5, A7, dan seterusnya itu pasti ya pasti sama dengan 0. Ya, seperti ini ya. Jadi kita akan menggunakan yang even subscript ya. Jadi A2 sama dengan A0, A4 itu hubungannya dengan A2, pasti hubungannya dengan A0 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kurang lebih bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Ya. Ini adalah yang pertama adalah A0-nya, yang ini adalah A2 sebelumnya, aslinya A2 kan ya.
A2 itu 1/2 dari, sorry. A2 itu sama dengan A0, A4 sama dengan A2/2. Jadi seterusnya kita bisa mengelompokkannya, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya tabel sebelumnya. Ini bentuk seperti apa sih ini? Kalau Anda ingat di sini yang sebelumnya adalah bentuk E pangkat X, mungkin mirip ya. Jadi Anda lihat di sini. Slide 6 ini tabel kita ini ya. Ternyata kalau X-nya kita ganti dengan X kuadrat, maka bentuknya menjadi ini. Ya. Jadi kalau seperti itu, seperti E pangkat X nanti ya, ini kan fungsinya seperti kalau X-nya diganti dengan X, ya, berarti X pangkat 4 menjadi X kuadrat, ini menjadi X pangkat 3, ini akan menjadi E pangkat X. Namun karena di sini X-nya itu X kuadrat, maka bukan E pangkat X, tapi E pangkat X kuadrat. Ya, jadi dengan cara ini kelihatan, ya kita bisa menyelesaikan persamaan ODE itu dengan apa namanya, pengetahuan kita tentang power series. Jadi kita tetap menggunakan tabel untuk mempermudah pekerjaan kita, hidup kita. Atau mungkin kalau dengan cara cepat ya, kita bisa saja menggunakan setelah kita apa namanya, kita menggunakan sigmanya saja di sini. Ya, A1 X-nya ini kita ini kan ya. Ya kan? Karena kita tahu A1-nya ini kan 0 ya. Dan koefisien di sini. Kita tahu. Nah, kemudian kita mencoba reorganize sedikit. Ternyata M-nya ya. Karena X, kita tahu bahwa X itu pangkatnya tidak akan minus. Jadi di sini M-nya harus lebih besar daripada 0. Dan kita tahu bahwa kalau kita di depan sini, kita mulainya dari A2. Ya. A2 itu X kuadrat kan kalau nggak salah ya. Sorry. Ya. Terus, ya, jadi kita mulai dari sini. Jadi kita rearrange. Ya. Atau kita lihat di slide 8 dulu. Supaya kita jelas ya. Oke. Karena kita tahu bahwa pada saat M1 ini, A1-nya sama dengan 0 ya, sehingga kita bisa memulainya dari 2 saja, langsung M sama dengan 2 ya. Sehingga kita di sini M sama dengan 2. Sedangkan di sini M sama dengan sebelah kanan, kita tahu M-nya bisa mulai dari M sama dengan 0. Ya. Nah, kita apa namanya, menggunakan apa yang kita sebut sebagai shift index ya, supaya persamaan di sebelah kiri sama dengan persamaan di sebelah kanan ya. Kalau Anda lihat, kita cocokkan di sini. Di sini M sama dengan 2, di sini M sama dengan 0. Jadi kita coba supaya ruangnya sama. Ini kan sigma ini merupakan ruang ya. Kita melakukan pengubahan sedikit di mana apa namanya, M yang sebelumnya 2, sekarang kita sebut sebagai M. Jadi S itu sama dengan M minus 2 ya. Jadi kita bisa atau S itu sama dengan M minus 2, atau kita sebut saja M itu sama dengan S plus 2, kan sama aja kan ya. Jadi kita ubah di sini, ruangnya kita bikin sama. Anda lihat nih, ruang penjumlahannya kita bikin sama. Jadi dari S sama dengan 0 sampai tidak berhingga ya. Hanya koefisiennya yang harus Anda rearrange di sini. Ya. Nah,
A1 ini yang kasihan ini. Ini kan berarti tidak ada pasangannya, berarti A1 sama dengan 0 seperti pemahaman kita sebelumnya kalau kita menggunakan trik yang terdahulu ya. Nah, kita A1-nya kan sama dengan 0 ya. Dengan trik seperti ini. Tapi dengan trik ini Anda harus membuka deret semuanya. Kalau dengan ini Anda hanya tidak perlu harus membuka, melis seluruh deret, tapi hanya Anda cukup merubah-rubah apa namanya formulanya saja. Nah, di sini A1 hilang. Nah, sekarang apa? Di sini kan berarti apa? S plus 2 ini perkalian ini, karena ini pangkatnya sudah sama kan, berarti S plus 2 A S plus 2 di sini ya sama dengan 2AS. Oh, kita sering menyebutnya, Anda tinggal ini. Terus apa nih hubungannya antara AS plus 2 dengan AS? Ya, hubungannya dinyatakan dalam bentuk ini. Ya. Jadi Anda akan melihat di sini S tidak mungkin negatif, ya. Jadi pasti bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kita mulai dari A2 itu dihubungkan oleh dengan S-nya sama dengan 0 ya. Berarti A2 itu sama dengan 2/2 dari AS. Ya. A2 sama dengan, oh sorry, S-nya 0 kan. Berarti A2 sama dengan 2/2 dari A0. Nih. A3 apa? A3 berarti hubungannya dengan A3 berarti sama dengan di sini A1 kan. 2/3 dari A1. Sedangkan A1-nya kan sama dengan 0. Dan pasti A5 pasti hubungannya dengan A3 dan seterusnya. Sehingga ganjilnya pasti. Jadi ini cara lain untuk kalau yang pertama ini trik ini kita harus membuka semuanya ya. Ya, kita list semuanya supaya kita lihat pasangannya bagaimana, tapi kalau ini lebih, makanya mereka menyebutnya more rapidly ya, lebih cepat karena yang kita otak-atik sekarang adalah rumusannya, formulanya. Oke, kita lanjut. Nih contoh lain lagi ya, misalnya kita memiliki apa ini? Persamaan y double prime plus y sama dengan 0 ya. Jadi apa? Ya, kita tahu, kita lihat ini apa sih ini? Ini pasti 4B ya. Equation 4B, lihat aja di slide 8 ya. Yang ini atau di sini ini adalah equation 3 ya. Jadi ini sama dengan ini. Sehingga karena kita tahu bahwa cara yang kedua tadi itu lebih praktis, maka yang perlu Anda otak-atik sekarang adalah ininya, formulanya saja, jangan di list semua ya. Anda lihat di sini apa? Hubungan antara ini sudah sama kan ya? Hubungan antara S plus 2 S1 ini dengan AS, hubungannya dengan seperti ini. Ini minus ya. Ya, setelah itu tinggal kita mulai dari S0 ya. S-nya sama dengan 0, maka kita A2 itu berapa ini? 2 kali 1 ya. 2 A0 di sini. Ya, seperti ini. A3 seperti ini. Dan kita bisa mendapatkan fungsi seperti ini. Nah, fungsi ini setelah kita kelompokkan, kita harus pinter-pinter ini. Kita cocokkan di tabel lagi. Kita cocokkan di tabel lagi. Ini fungsinya apa ini bentuknya? Ternyata setelah kita cocok-cocokkan, kita bisa mengelompokkannya dalam bentuk seperti ini. Ini kalau Anda lihat, ini dalam tabel apa namanya polynomials ya, polynomials power. Ini adalah apa? Cosine, yang ini adalah sine. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah solusi osilator kan ya, yang kita sudah selesaikan sebelumnya di apa namanya? Bab
2 ya. Dan juga di Laplace kita ajarkan ini. Oke. Jadi sama saja kan kita bisa menyelesaikan dengan cara power ini. Jadi ini metode lain bagaimana kita bisa menyelesaikan ODE, persamaan diferensial, dan persamaan sistem dalam bentuk power series. Nah, power series tersebut nantinya banyak sekali ada penyelesaian, misalnya dalam bidang saya di bidang optik ya, fiber optics, kita menggunakan Bessel function dan sebagainya ya, Legendre banyak digunakan untuk apa namanya di bidang propagasi ya, antena dan Bessel ini di bidang optical, di bidang apa namanya FM juga, propagasi FM, semuanya menggunakan bentuk kita bentuk power series ya, polynomial powers ya. Jadi manfaatnya banyak. Nah, ini kita sudah menyelesaikan tadi ya teori bagaimana gambaran mudahnya si power series tadi digunakan untuk memecahkan berbagai masalah ODEs ya. Nah, ini ada contoh-contoh soal di problem set 51, kita ambil cuplik satu saja ya. Kalau tadi y prime square plus y sama dengan 0, sekarang kita y prime ya. Jadi kalau tadi y double prime ya, sekarang adalah y prime minus y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya gimana? Ini berarti seperti ini ya. Kita menggunakan 4A tentunya untuk y prime ya. Kita lihat seperti ini. Nah, saya ngasihkan ke Anda contoh yang saya ini saja, apa namanya? Karena ini mengerjakan dengan cepat dan tidak terlalu sulit, maka saya hanya menggunakan metode pencocokan. Nanti tugas Anda adalah menggunakan metode apa namanya, mencocokkan formulanya. Ini mencocokkan berdasarkan elaborasi keseluruhan sukunya. Anda pasangkan di sini A1 pasangannya dengan A0 ya, yang kedua ini kan XX ya. Berarti Anda punya hubungan seperti ini. Ya. Kita teruskan sehingga kita bisa mendapatkan bentuk ya, karena semuanya A1 sama dengan A0, A2 sama dengan kaitannya dengan A1, A3 dengan A2, sehingga kaitannya dengan A1, pasti kaitannya dengan A0. Sehingga semuanya A0 bisa kita keluarkan di sini. Dan bentuknya seperti ini. Ya. Dan Anda ingat bentuk seperti ini adalah bentuk eksponensial X. Sehingga solusinya adalah ini. Di mana A0 ya terserah kita, arbitrary. Ya. Ini adalah apa namanya solusi yang sebelumnya kita dapatkan juga sewaktu kita memecahkan persamaan ini sewaktu di chapter pertama ya, bahwa ini solusinya pasti y sebagai fungsi x itu dalam bentuk eksponensial x ya. Demikian adik-adik, mohon maaf ini saya presentasi di saat sehabis sahur sehingga mungkin tidak terlalu baik presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.